B. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sel reproduksi akan memperbanyak diri melalui pembelahan sel secara meiosis. Kemarin sudah dijelaskan tentang meiosis. Nah, hal demikian dilakukan dengan tujuan mempertahankan jumlah kromosom di dalam keturunannya. Proses produksi sel reproduksi terjadi di dalam organ reproduksi. Susunan organ-organ reproduksi pada laki-laki dengan perempuan memiliki perbedaan. Faktor utama yang mempengaruhinya yaitu organ reproduksi pada perempuan bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. 1. Organ reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pada laki-laki bertujuan untuk menghasilkan sel gamet atau sel reproduksi jantan. Susunan organ pada sistem reproduksi laki-laki yaitu sebagai berikut. Yang pertama, skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum termasuk organ reproduksi luar yang terdiri atas 2 buah. Skrotum itu berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis dan melindungi testis dari lingkungan luar. Skrotum berperan penting untuk menjaga suhu tetap hangat sebagai kondisi terbaik untuk memproduksi sel reproduksi. Fungsi skrotum dalam menjaga suhu tetap testis karena adanya otot kremaster. Otot kremaster adalah dapat mengalami kontraksi yang menyebabkan testis terangkat dan mendekat ke tubuh. Jika suhu testis diturunkan saat suhu lingkungan terlalu tinggi, maka otot kremaster akan berelaksasi sehingga testis akan menjauhi tubuh. Yang B, testis. Apa itu testis? Testis adalah organ utama yang berfungsi sebagai tempat terjadinya produksi atau pembentukan sel reproduksi jantan. Selain itu, organ testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon reproduksi. Testis terdiri atas 2 buah dan letaknya menggantung pada skrotum. Yang C adalah penis. Penis adalah termasuk organ reproduksi luar yang berfungsi sebagai jalan keluarnya sel reproduksi dan urin keluar tubuh. Organ ini terdiri atas 3 bagian, yaitu kelapa, batang, dan pangkal. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupi disebut prepotium. Bagian inilah yang akan dipotong saat seorang laki-laki melakukan sunat atau sirkumsisi. Yang D adalah epididymis. Apa itu epididymis? Epididymis adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 7 meter. Epididymis menghubungkan organ testis dan vas deferens. Fungsi utama dari saluran epididymis yaitu sebagai tempat untuk menampung sementara sel sperma dan pematangan sel sperma. Yang ke E adalah vas deferens. Saluran epididymis akan bermuara ke saluran vas deferens. Saluran vas deferens berfungsi untuk mengangkut sel sperma menuju vesikula seminalis. Vas deferens juga akan menghasilkan sekret dan kelenjar. Kelenjar reproduksi terdiri atas 3 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, vesikula seminalis terletak di belakang kandung kemih. Dinding dari vesika seminalis menghasilkan cairan kental berwarna kuning yang di dalamnya terdapat mukus, gula fruktosa, enzim koagulasi, asam askorbat, dan prostaglandin. Gula fruktosa yang dihasilkan oleh vesikula seminalis tersebut sebagai sumber energi bagi sperma. Yang kedua, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan
Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan basah atau cairan semen untuk melindungi sel sperma dari gangguan luar. Kelenjar prostat merupakan pertemuan antara saluran uretra dengan vas deferens. Yang ketiga adalah kelenjar Cooper atau kelenjar bulborentar, terletak di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan lendir yang alkalis yang dibutuhkan untuk menetralkan urin yang tersisa dalam saluran kandung kemih sehingga dapat menjaga kerusakan sperma akibat lingkungan yang terlalu asam. F ya, uretra. Apa itu uretra? Uretra adalah saluran yang bermuara pada penis. Saluran uretra berfungsi sebagai jalan keluarnya sel sperma yang ditampung oleh vesikula seminalis. Selain itu, saluran uretra juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin yang dihasilkan oleh ginjal dan hati. Pada laki-laki hanya terdapat satu saluran dan satu lubang pengeluaran untuk sel sperma dan sel ovum. Yang kedua, spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembelahan sel gamet jantan hingga menghasilkan sel spermatozoa terjadi di dalam testis. Tepatnya, proses pembentukan sel spermatozoa terdapat di dalam tubulus seminiferus pada testis. Adapun proses pembentukan sel sperma dinamakan spermatogenesis. Proses pembentukan spermatozoa terjadi melalui 3 tahap, yaitu spermatositogenesis, meiosis, dan spermiogenesis. Tahap spermatositogenesis ditandai dengan sel spermatogonia yang mengalami pembelahan sel secara meiosis berkali-kali dan menghasilkan sel spermatosit primer. Selanjutnya, pada tahap meiosis, spermatosis primer ini akan membelah secara meiosis. Pada meiosis 1 akan menghasilkan 2 sel anak yang disebut sel spermatosis sekunder. Kemudian pada meiosis kedua, sel spermatosis sekunder akan membelah diri dan menghasilkan 4 sel spermatid. 4 spermatid selanjutnya akan bergerak menuju ke saluran epididymis. Di dalam saluran epididymis inilah sel spermatid yang telah mengalami pematangan disebut sebagai alat spermatozoa atau sel sperma. Proses spermatogenesis di dalam testis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Macam-macam faktor yang mempengaruhi proses spermatogenesis yaitu sebagai berikut. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan mempengaruhi peningkatan pembelahan awal spermatogonium. Yang kedua, hormon LH. Apa itu hormon LH? Hormon LH dapat mempengaruhi pertumbuhan kelamin sekunder pada laki-laki. Hormon SVH. Hormon SVH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein yang memacu spermatogen untuk melakukan pembelahan. Kemudian suhu. Proses spermatogenesis sangat sensitif terhadap suhu sehingga membutuhkan suhu yang relatif hangat. Faktor lain yang mempengaruhi proses spermatogenesis meliputi adanya penyakit yang mempengaruhi laju pembentukan sel sperma. Kurangnya makan yang bergizi, konsumsi obat tertentu dapat mempengaruhi proses spermatogenesis. Setelah organ reproduksi laki-laki teraktif memproduksi sel sperma, maka akan terjadi perubahan pada fisik tubuh laki-laki yang disebut masa pubertas. Pada masa pubertas ini terjadi perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki, yaitu tumbuhnya jakun, suara mulai terdengar berat, terjadi lonjakan tinggi badan, bahu mulai melebar, mulai tumbuhnya rambut di bagian tertentu seperti kumis, jambang, dan janggut, kemudian mulai memproduksi sel spermatozoa secara aktif dengan ditandai mimpi basah. Demikian, nanti ada pertanyaan, tolong dijawab.